Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti, NIM 22 11091, Program Studi Informatika Angkatan 2022, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada video kali ini saya akan melakukan proses merekonstruksi data menggunakan tools Bitminer. Merekonstruksi data adalah proses mengubah dan menata ulang sebuah data agar lebih mudah dianalisis dan membuat sebuah model. Karena kualitas data atau hasil sangat berpengaruh oleh data yang sangat berkualitas, karena kualitas hasil analisis tergantung kualitas data yang digunakan pada saat analisis atau membuat permodelan. Nah, pada proses merekonstruksi data ini saya akan melakukan beberapa proses, yaitu ada proses binning, proses scaling, proses normalisasi, dan pemilihan atribut. Yang pertama yaitu proses binning. Binning adalah teknik mengelompokkan data numerik dalam beberapa interval atau kategori agar dapat lebih sederhana dan pola lebih mudah dikenali. Pada proses binning yang pertama saya lakukan di sini adalah proses binning berdasarkan banyaknya kategori. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengimport data terlebih dahulu. Di sini di mana teman-teman menyimpan data teman-teman. Nah, pada video kali ini atau praktek kali ini saya masih menggunakan data mobil bekas. Nah, di sini saya akan menggunakan data yang sudah saya bersihkan pada video sebelumnya, yaitu data mobil bekas. Saya simpan di My Computer. Saya menyimpannya di bagian dokumen data mobil bekas. Nah, ini merupakan data bersih yang sudah saya bersihkan pada video pembersihan data sebelumnya. Jika datanya sudah ditemukan, teman-teman bisa klik next, next, next. Nah, di sini saya akan menyimpan data saya di local repository di bagian data agar mempermudahkan saya mencari data yang saya import. Setelah itu klik finish. Ini merupakan data yang sudah berhasil saya import ke dalam RapidMiner-nya. Saya akan melihat apakah data ini terdapat missing value atau tidak. Kita ke statistik. Nah, pada data ini sudah tidak ada missing value karena data ini sudah saya bersihkan sebelumnya, yaitu di video sebelumnya. Selanjutnya kita ke bagian desain. Nah, pada bagian desain ini saya akan melakukan proses binning berdasarkan banyaknya kategori. Nah, proses binning berdasarkan banyaknya kategori ini yaitu metode yang dimana kita menentukan terlebih dahulu kategorinya, sedangkan rentang nilai tiap bin menyesuaikan dengan data. Langsung saja ke prosesnya. Yang pertama kita menambahkan datanya ke dalam area proses data yang sudah kita import tadi. Dan dari sini saya menggunakan data bersih mobil bekas di bagian repository. Kita drag ke dalam area proses. Setelah datanya ditambahkan dalam area proses, kita ke bagian operator. Nah, di bagian operator ini yaitu operator yang akan kita gunakan dalam melakukan proses binning berdasarkan banyaknya kategori. Nah, di sini saya menggunakan operator filter example rang. Nah, jika operatornya sudah ketemu atau operator yang digunakan telah ditemukan, teman-teman bisa melakukan drag ke dalam area proses atau menambahkan operator yang ingin digunakan ke dalam area proses. Kita drag. Untuk operator filter example rang ini adalah operator yang digunakan untuk menyaring data, yaitu ada first example dan last example. Jadi nanti ada
example datanya. Setelah itu saya akan menambahkan operator discrete yaitu untuk proses binning. Discrete Nah, ini untuk operator yang akan digunakan jika teman-teman melakukan sebuah binning. Nah, di sini saya akan melakukan atau menambahkan operator discrete by binning karena saya di sini akan melakukan proses binning berdasarkan berdasarkan banyaknya kategori. Setelah operator ditemukan, kita akan drag ke dalam area proses. Setelah itu kita hubungkan. Nah, setelah dihubungkan, teman-teman bisa klik discrete. Nah, di parameter sini kita akan menambahkan atribut filter type dan number of bins-nya. Teman-teman ke bagian atribut filter type. Nah, jika teman-teman memilih all, teman-teman akan melakukan binning terhadap semua atribut yang ada pada data teman-teman. Jika teman-teman memilih single, maka teman-teman akan memilih satu atribut yang akan teman-teman lakukan sebuah binning. Hanya satu atribut yang akan diproses jika teman-teman memilih single. Jika teman-teman memilih sunset ini, teman-teman bisa memilih beberapa atribut yang ingin dianalisis. Nah, pada proses ini saya memilih single saja. Saya ingin melakukan satu atribut dalam melakukan proses binning. Di sini saya akan memilih atribut collection card aja. Nah, selanjutnya untuk number of bins ini yaitu banyaknya kategori yang dihasilkan dari proses binning. Jadi number of bins ini saya coba tambahkan 5. Nah, nanti number of bins ini adalah banyaknya kategori yang dihasilkan dari proses binning ini. Nah, di sini untuk menambahkan first example-nya, kita klik filter example. Nah, di sini saya coba tambahkan 10 sampel saja, 10 sampel pertama. Setelah itu 17 saja. Untuk kelas example-nya bebas. Selanjutnya kita jalankan atau runningkan. Nah, ini merupakan hasil dari proses binning berdasarkan banyaknya kategori. Nah, kita akan bandingkan dengan data asli. Ini merupakan data asli yang belum saya lakukan binning, sedangkan ini merupakan hasil dari proses binning berdasarkan berdasarkan banyaknya kategori. Nah, kenapa hanya atribut collection card aja yang berubah? Karena pada saat saya memilih atribut filter type-nya itu saya memilih single dan saya memilih atribut collection card. Nah, ini untuk data asli dari collection card, yaitu dimana karena saya memilih number of bits-nya 5, jadi banyak kategori yang dihasilkan dari proses binning itu ada 5 kurang lebih. Ini untuk rank 1 dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencoba lakukan untuk semua atribut yang ada pada data saya. Saya kembali ke desain, klik discrete. Di sini pilih all. Selanjutnya jalankan. Nah, di sini sudah nampil semua data saya atau data atribut saya yang bersifat numerik, karena proses binning ini atau proses mengkonstruksi data ini data yang bersifat numerik. Nah, kenapa atribut brand, model, type ini tidak berubah? Karena tipe data dari atribut ini nominal. Jika teman-teman ingin melakukan sebuah konstruksi data, jadi teman-teman harus memiliki data yang
bersifat numerik. Nah, di sini hanya berubah ada 4 atribut, sedangkan yang 3 atributnya tidak berubah karena tipe datanya nominal. Jika teman-teman ingin mengubah tipe data, nanti akan kita praktekkan, jadi jangan di skip videonya. Kita ke desain. Nah, pada proses selanjutnya kita akan melakukan proses binning berdasarkan ukuran kategori. Kita new proses untuk melakukan proses yang baru. Nah, untuk proses binning berdasarkan ukuran kategori ini yaitu metode yang akan membagi data sehingga setiap bin memiliki jumlah data yang hampir sama. Jadi kita akan melakukan proses binning berdasarkan ukuran kategori. Di sini saya masih menggunakan data yang telah saya import tadi, yaitu data bersih mobil bekas. Kita lakukan penambahan ke dalam area proses, drag ke dalam area proses datanya. Setelah itu kita ke bagian operator. Di sini saya masih menggunakan operator filter example rang. Nah, untuk operator ini yaitu digunakan untuk menyaring sebuah data. Nanti ada ada example pertama dan last example-nya. Kita drag ke dalam reproses. Setelah itu kita akan menambahkan discrete karena di sini masih kita melakukan proses binning. Nah, di sini saya sudah menemukan discrete. Di sini saya akan menambahkan discrete by size karena saya melakukan proses binning berdasarkan ukuran kategori. Tadi kita di sini ada beberapa pilihan, ada discrete by frekuensi, yaitu melakukan proses binning berdasarkan frekuensi kategori dan lain sebagainya. Di sini karena saya melakukan proses binning berdasarkan ukuran kategori, saya memilih discrete by size. Setelah kita menemukan operatornya, kita akan drag dalam reproses. Setelah itu kita hubungkan. Nah, di sini kita akan menambahkan parametersnya. Kita klik di strides. Nah, di parameter sini saya akan mencoba single saja atau hanya satu atribut. Di sini saya akan pilih collection card saja. Nah, di number of bins sini saya tambah 5 saja. Setelah itu kita ke filter sampel. Di sini 10. Setelah parameter dan operator telah dimasukin, kita ke bagian running atau menjalankan sebuah proses ini. Nah, ini untuk hasil dari proses binning berdasarkan ukuran kategori. Nah, di sini hanya yang berubah yaitu collection card karena saya memilih satu atribut saja tadi. Nah, untuk perbedaannya itu ini. Nah, itu untuk proses binning berdasarkan ukuran kategori yang tujuannya itu menyederhanakan data numerik dengan jumlah kategori yang sudah ditentukan. Nah, tadi saya menentukan hanya 5 kategori atau bin. Kita ke bagian desain. Di sini selanjutnya saya akan melakukan proses scaling atau teknik scaling. Kita new proses untuk melakukan proses yang baru. Nah, untuk proses scaling atau penskalaan adalah proses mengubah rentang nilai atribut numerik agar berada pada skala yang sama. Yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menambahkan data ke dalam array proses.
kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data bersih mobil bekas. Kita drag ke dalam reproses. Setelah itu kita ke bagian operator. Di sini saya masih menggunakan operator filter example rang. Nah, ini untuk menyaring data kita drag ke dalam reproses. Setelah itu karena saya ingin melakukan penskalaan, jadi saya akan menggunakan operator normalis. Nah, ini setelah operator ditemukan, kita akan drag ke dalam reproses. Nah, untuk operator normalis ini yaitu operator yang berfungsi untuk melakukan penskalaan data. Setelah operator ditambahkan, kita hubungkan. Kita klik normalis untuk menambahkan parameter. Nah, di parameter normalis ini di atribut filter type-nya saya pilih single saja karena saya ingin melakukan proses penskalaan untuk satu atribut. Nah, untuk bagian metode ini saya pilih rank transformation aja karena saya ingin mengubah nilai ke rentang waktu tertentu. Di sini untuk metodenya itu karena saya ingin mengubah nilai atribut collection card ini ke dalam rentang waktu tertentu, yaitu ada min dan max. Untuk minnya itu nilai minimal atribut hasil dan maxnya itu nilai maksimal atribut hasil. Setelah ini saya biarkan 0,0 dan 1,0. Setelah itu saya ke bagian filter example rang karena kita belum menambahkan sampelnya. Di sini 10 saja dan 20. Setelah itu kita runningkan. Nah, ini proses penskalaan yaitu untuk atribut collection card. Yaitu di sini ada 0011001. Dan di sini untuk data asli yaitu 011101 karena kebanyakan nilai yang dihasilkan dari atribut collection card ini yaitu 0, sehingga di sini mencakupi kebanyakan 0 karena kita telah melakukan proses penskalaan. Nah, jika teman-teman ingin melakukan semua atribut, kita ke desain dan di klik normalis, kita klik all. Setelah itu kita runningkan. Nah, ini sudah berubah untuk atribut yang tipe datanya bersifat numerik. Nah, ini untuk model year, files per guns, premium version, MRSP, collection card. Nah, seperti sudah kita jelaskan tadi, untuk atribut brand model type ini tidak akan berubah karena tipe datanya nominal, sedangkan atribut yang lain itu bersifat numerik sehingga proses pengskalaan berhasil dilakukan. Nah, jika semua atribut ini ingin kita lakukan pengskalaan, nanti kita akan ada proses untuk mengubah data, misalkan nominal ke numerik, numerik ke nominal. Jadi jangan di skip videonya. Kita ke bagian desain. Nah, di sini saya akan melakukan proses transformasi data yaitu dari nominal ke numerik karena atribut dari data saya tadi terdapat tipe data yang nominal, yaitu ada di 3 atribut, yaitu di atribut brand, model, dan type. Nah, kita ke desain, kita new process untuk melakukan proses yang baru. Kita tidak usah simpan. Nah, untuk proses normalisasi ini yaitu kita akan mengubah data nominal ke dalam numerik. Nah, yang pertama kita akan nambahkan data ke dalam reproses. Kita drag datanya. Di sini masih menggunakan data yang sama.
Setelah itu kita tambahkan operator filter example. Kita masih menggunakan operator yang sama karena filter example ini itu menyaring data atau ada sampelnya. Nah, ini untuk operatornya. Setelah ditemukan, kita drag ke dalam reproses. Setelah itu kita akan menambahkan operator transformasinya, yaitu kita cari nominal to numeric. Nominal. Nah, ini dia. Nah, di tipe ini yaitu kita ingin mengubah tipe dari atribut data kita. Di sini ada banyak sekali pilihannya, ada numerical to binominal, numerical to polynomial, nominal to binominal, nominal to text. Jadi sesuaikan dengan tujuan teman-teman. Karena di sini saya akan melakukan proses transformasi data nominal ke numerik. Jadi saya akan memilih nominal to numerical. Setelah itu kita drag ke dalam area proses. Setelah itu kita hubungkan. Nah, di bagian sini kita klik nominal to numerical agar kita menambahkan parametersnya. Nah, di atribut filter type. Nah, jika teman-teman ingin melakukan semua data teman-teman dalam mengubah data nominal ke to numerical dan pilih all. Jika teman-teman ingin melakukan satu atribut saja, pilih single. Jika teman-teman memilih beberapa atribut, bisa pilih subset. Nah, di sini saya akan melakukan pilih single saja. Kita contohkan satu atribut. Di sini, nah, data atribut saya itu ada di brand yang bersifat nominal. Di coding type ini saya pilih unique integers. Kenapa saya pilih unique integers? Karena setiap kategori akan diberi angka unik. Jadi nanti atribut yang datanya bersifat nominal itu akan diubah ke dalam kategori yang bersifat unik. Contoh 1, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Setelah itu kita filter example-nya. Setelah itu kita jalankan atau runningkan. Nah, ini merupakan hasil dari proses transformasi data nominal to numeric. Nah, di sini brand untuk hasil prosesnya itu ada 2, 7, 6, 7 karena tadi kita memilih unique integer sehingga datanya berubah ke dalam angka yang unik. Nah, sedangkan di data asli yaitu ada Toyota, Ram, Ford, BMW, Lexus dan lain sebagainya. Nah, kenapa hanya atribut brand saja yang berubah? Karena pada atribut filter type-nya saya memilih single dan atributnya saya pilih brand. Jika teman-teman ingin memilih beberapa atribut sehingga teman-teman ke bagian desain, kita klik nominal to numerical. Nah, kita di atribut filter type ini kita pilih subset. Kita atributnya kita select atau kita pilih. Nah, di sini ini beberapa atribut yang tipe datanya bersifat nominal. Saya pilih tiga-tiganya saja. Setelah kita select atau tambahkan, kita klik apply. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini semua data saya sudah bersifat numerik. Nah, tadi yang tidak bersifat numerik yaitu ada brand, model, type. Nah, sedangkan setelah melakukan proses transformasi data nominal ke numerik yaitu sudah berubah, yaitu brand, model, type, ada 2, 9, 3 dan lain sebagainya. Itu untuk proses transformasi nominal ke numerikal. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengubah tipe data teman-teman, misalnya numerik to nominal, tinggal teman-teman tambah operatorsnya. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman.
Setelah itu saya akan melakukan proses pemilihan data. Yang pertama kita new proses dulu agar mempermudahkan kita melakukan proses pemilihan atribut. Nah, untuk proses atau teknik pemilihan atribut ini adalah proses menentukan atribut yang benar-benar relevan untuk kita analisis. Jadi di sini kita dapat melakukan atau memilih beberapa atribut yang ingin kita analisis. Kita masih menggunakan data yang sama, kita drag datanya ke dalam area proses. Setelah itu kita ke bagian operator. Nah, di bagian operator ini saya masih menggunakan operator filter example rank. Kita drag ke dalam area proses. Nah, karena di sini saya ingin melakukan proses pemilihan atribut, saya akan melakukan atau menambahkan operator select atribut. Nah, setelah operatornya ditemukan, teman-teman bisa menambahkan ke dalam area proses. Setelah itu kita hubungkan. Teman-teman bisa klik select atribut untuk menambahkan parameters. Nah, di sini untuk di atribut filter tab-nya kita pilih asam set. Nah, jika teman-teman memilih on atribut berarti hanya satu atribut. Nah, jika teman-teman memilih all atribut berarti semua atributnya akan kita pilih untuk dianalisis. Sedangkan kalau on itu untuk satu atribut saja. Dan untuk asam set ini yaitu kita bisa memilih beberapa atribut yang ingin kita analisis. Kita contohkan, misalnya saya pilih collection card, brand, model yards, dan MRSP ini. Nah, kita klik apply. Nah, itu untuk kita memilih beberapa atribut. Kita ke filter example rank. Kita coba 30 saja. Kita runningkan. Nah, ini untuk hasil dari proses pemilihan atribut. Nah, di sini akan menampilkan atribut yang kita pilih pada saat kita select atributnya. Itu ada model yards, brand, MRSP, dan collection card. Sedangkan di data asli itu yaitu memuat semua atribut yang ada pada data kita. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan analisis atau hanya ingin melakukan analisis di beberapa atribut dari data teman-teman, teman-teman bisa melakukan proses pemilihan atribut dengan menggunakan operator select atribut. Nah, tujuannya dari proses ini yaitu untuk mengurangi atribut yang tidak penting atau atribut yang tidak ingin kita gunakan dalam proses analisis atau membuat sebuah model. Itu untuk proses melakukan mengkonstruksi data, yaitu tadi ada proses binning, scaling, normalis, dan pemilihan atribut. Nah, kesimpulan dari proses ini yaitu atau proses merekonstruksi data yaitu dapat menyederhanakan data, menyeragamkan skala nilai, mengubah tipe data agar konsisten, dan memilih atribut yang relevan untuk dianalisis. Itu untuk proses merekonstruksi data. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.